Ayo masuk, cepat masuk. Ayo, jangan telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar dari bawah tadi belum berdoa sama-sama. Kenapa Pak Ketua? Oh lupa, sarapan dulu Mas ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tula hayatin fika mal istiqamati وإفضا من الإعجاب والكفر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا على منهج رشاد وعلما مباركا فيه أفهام الكتب وريا شديدا يفهم الأهل والولد وأمنا من البلاء والحول والفتن لأوطاننا وعصمة من ذوي الحسد وحسن أداء للأفق جميعها على من تحبه وترضاه يا صمد وأكثر لنا توابي الحق والهدى من الأكرماء والبعيدين والأبعاد بفضلك يا رحمن يا محسن الورى وجه النبي المصطفى خير من سجد عليه صلاة الله ثم سلامه والآل والأصحاب ومن العلا قصد عليه صلاة الله ثم سلامه والعلي والأصحاب ومن العلا قصد بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وواسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعل يا قائما بلا جمال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمشرف على كل حال آمين. Ayo yang telat cepat masuk ayo. Berdoa sendiri di bangkunya masing-masing ya. Corona ini bikin begini. Mana ini? Kok cuma berlima itu yang masuk? Yang lain mana, nak? Oh, alah. Ya. Masa muda saya juga begitu. Ya, hari ini pelajaran akidah akhlak. Kemarin sampai mana ya? Aldi, sampai mana? Wah, masa akidah akhlak sampai itu? Dilan, enggak ada. Itu Saroni. Sampai apa? Oh ya, sampai keteladanan Uwais Al-Qarni ya, yang menggendong maknya sampai ke Mekah. Ya, sekarang adalah waktunya pembahasan yang lokal-lokal saja. Kita unggulkan yang lokal ya.
Pahlawan. Ada yang tahu itu apa itu pahlawan? Coba sebutkan satu. Wah, Superman. Superman mah import tuh, Mas. Yang sekarang ini yang lokal. Siapa yang lokal? Gundala. Wah, Gundala. Ya, itu kurang tepat. Yang kita bahas sekarang adalah pahlawan nasional, yaitu sebutkan 3 coba, Mas Dul. Ya, Ahmad Yani. Ya, Gatot Subroto. Ya, R.A. Kartini. Nah, yang kita akan bahas sekarang yaitu Jenderal Sudirman. Tahu Jenderal Sudirman? Ya, nah dia adalah jenderal pertama yang menduduki pangkat jenderal di Indonesia. Jenderal Sudirman lahir di Magelang 24 Januari 1916. Dilahirkan dari pasangan yang kurang mampu. Dia dititipkan ke pamannya yang priai. Kalau sekarang itu pangkatnya RW. Lumayan RW. Kalau zaman dulu itu ada upah tersendiri. Dan meninggal 29 Januari 1950 pada umur 34 tahun. Masih muda, tapi beliau meninggal karena penyakit TBC, ada di paru-paru. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah akhlak Sudirman. Nah, akhlak Sudirman yaitu yang pertama, salah satunya adalah tidak gampang putus asa atau rajin. Dia tekun dari SD. Nah, Mas Imron tekun nggak? Kalau ingin jadi jenderal harus tekun. Apa saja? Disiplin makan, disiplin tidur, disiplin main, harus ada waktu-waktunya. Nah, beliau SD ikut pamannya tadi di Cilacap, SD, SMP, SMA. Nah, pas umur 18 tahun tahu kalau Pak D-nya itu ternyata bukan bapak kandungnya, dan beliau mulai saat itu ikut orang tuanya asli di Cilacap. Beliau aktif dalam organisasi Islam, khususnya Muhammadiyah, yang kalau NU itu setaranya sekarang adalah Ansor zaman dulu. Perlu kita ketahui bahwasanya Sudirman itu menjadi jenderal bukan dari Akmil atau dari Bintara atau Tamtama, bukan. Melainkan dia itu dulu mengajar. Nah, karena dia gigih, disiplin, dia ikut TKR, Tentara Rakyat Indonesia. Tentara Rakyat, ya pokoknya Tentara Rakyat, yang ditukangi oleh peta yaitu Jepang. Dulu Jepang itu pertama niatnya untuk membantu Indonesia mengalahkan Belanda. Namun pada akhir-akhirnya Jepang juga ikut menjajah. Ya, begitulah kehidupan dunia. Nah, ya, kalian harus siap-siap jadi orang yang bijak dan baik dimanapun kalian berada. Ya, ini sikap atau akhlak tidak gampang putus asa ini yang mempunyai guru spiritual di Magelang yang namanya Kiai Subki. Atau sering dikenal dengan Kiai Bambu Runcing ya. Jadi asal mula Bambu Runcing itu diprakarsai oleh Kiai Subki. Bambu runcingnya tidak sembarangan. Ini ada tirakat yang harus dipenuhi. Salah satunya dipenuhi oleh Jenderal Sudirman, yaitu selalu menjaga wudhu. Jadi itu adalah salah satu akhlak terpuji dari Jenderal Sudirman juga, itu selalu menjaga wudhunya. Jadi
dulu pas gerilya dimanapun Jenderal Sudirman singgah atau yang bisa dikatakan tapak tilas, itu pasti ada padasan di sana. Padasan itu kalau orang Jawa tempat wudhu, khusus tempat wudhu di depan rumah untuk berwudhu. Selain selalu menjaga wudhu, beliau juga puasa Senin Kamis, puasa Dalail, puasa Daud, beliau itu laksanakan sebagai seorang murid yang patuh kepada Kiai Suki akan mandat-mandatnya. Dulu sebelum perang itu Belanda itu melakukan perang 2 kali. Agresi militer pertama terjadi di Ambarawa. Sebelum perang Jenderal Sudirman itu sowan ke Kiai Suki. Sowan dulu. Kayak kalau zaman sekarang politikus calon presiden itu juga sowan sebagai ya bentuk keberkahan. Jadi jangan kaget kalau kiai ada yang dekat dengan pahlawan, dengan orang-orang proklamasi, orang-orang pemerintahan. Jangan kaget, dari zaman dulu Harun Ar-Rasyid dekat dengan Abu Nawas itu sudah biasa. Harun Ar-Rasyid dekat Imam Malik atau itu sudah biasa ya. Perang agresi militer pertama tidak ada pemenangnya, namun dilanjutkan gencatan senjata dan kemudian terjadi perundingan, yaitu Linggarjati. Linggarjati ini mengambang siapa yang lebih memihak. Namun dengan kecerdasan dan kelicikan Belanda, mereka mampu memanfaatkan itu, mengundang Sudirman ke Jakarta. Nah, itu mereka dikepung, dipaksa untuk menandatangani bahwasanya keputusan wilayah yang sudah dikuasai Indonesia direbut kembali oleh Belanda. Pada saat itu Sudirman pulang, dia sedih. Nah, pada selang 3 tahun apa 2 tahun itu Belanda melancarkan aksinya yang kedua. Di saat Sudirman sakit-sakitan, sudah mulai sakit, TBC, paru-parunya dibelah setengah, tinggal 1. Agresi militer kedua terjadi dan Sudirman menolak menyerah. Inilah salah satu itunya, anak-anak. Salah satu akhlak Sudirman adalah tidak gampang menyerah. Yang di Al-Quran ada wala tai'asu mir rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Dari dalil itu Sudirman semakin kuat, Sudirman semakin tangguh. Dia memilih bergerilya 70 hari. 70 hari di hutan, jalan kaki 100 km, yang kalau zaman sekarang itu menjadi syarat untuk menjadi Tantama TNI Angkatan Darat, yaitu berlari sejauh 100 km dalam waktu beberapa minggu gitu. Ya, kita lanjutkan. Dengan model bergerilya tersebut, Jenderal Sudirman mampu merebut kembali daerah kekuasaan Indonesia dan memaksa Belanda untuk mengakui kedaulatan daerah di Indonesia tersebut. Nah, pada akhir hayatnya pada tahun 1949, Sudirman pamit kepada Soekarno untuk rehat, untuk pensiun. Di tahun 1950 beliau meninggal dunia. Bendera setengah tiang ditaruh di mana-mana. Kesedihan melanda rakyat Indonesia, kehilangan pahlawan yang dipuja-puja dan dibangga-banggakan. Kita Al-Fatihah untuk Jenderal Sudirman. Semoga arwahnya, amalnya diberi tempat yang nikmat, tempat yang amat bahagia di Raudhah min Riyadil Jinan.
إلى حضرة إلى سدرنا إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, ini besok dipelajari, besok akan Bapak kasih soal gampang-gampang saja mengenai kemarin Uwais Al-Qarni dan sekarang Jenderal Sudirman, dan apalkan dalilnya wala tayasu mir wauhillah dan beserta artinya. Jikalau tidak hafal nanti ada konsekuensi untuk yang tidak hafal atau yang tidak berangkat, awas itu saya denda. Bilangkan yang tidak berangkat ya, denda menanti Anda. Ya, saya akan tanya satu orang. Sebutkan salah satu akhlak terpuji dari Sudirman. Ya, Rifki. Oh ya, pintar sekali, berarti kamu memang murid jos. Yaitu selalu menjaga wudunya. Alhamdulillah. Orang yang menjaga wudunya, mukanya berseri-seri dan memancarkan cahaya surga. Itu juga nanti di akhirat di padang mahsyar yang sering wudu itu akan berkilau, maka wudunya harus disempurnakan ya. Ya, sekian dari Bapak. Ya, Bapak maaf tadi agak telat. Jadi pelajarin, tetap belajar di rumah walaupun corona ini melanda. Corona ciptaan Allah. Dia gaib. Jadi jangan takut ya. Ya, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.